Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya M. Rizky dari kelas D4 Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Progressive Web Apps dan juga beberapa salah satu studi kasusnya nanti. Eh, saya dengan NPM 1194021. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari web apps, pengertian dari PWA itu sendiri. Jadi untuk PWA itu adalah kepanjangan dari Progressive Web Apps atau biasa disingkat PWA. Merupakan suatu pengembangan software atau perangkat lunak yang dimana berfungsi untuk menjalankan aplikasi mobile menggunakan web browser, sehingga dalam menjalankannya terdapat kekurangan maupun kelebihan dibandingkan dengan native apps. Jadi PWA itu sendiri kita sebenarnya membuat aplikasi website, cuman dalam penggunaannya atau peluncurannya itu bisa melalui HP native apps, kayak native apps gitu. Jadi ibaratnya dia sebenarnya itu web apps, aplikasi website, cuman pengimplementasiannya itu tuh kayak native apps gitu. Kayak misalkan kenapa dibilang implementasinya kayak native apps? Soalnya dia sudah ada, nanti dijelaskan kenapa dia bisa dibilang kayak native apps. Nah, di sini ada beberapa karakteristik utama dari progressive web apps. Yang pertama adalah progresif. Progresif artinya di sini dapat dijalankan di berbagai jenis browser apapun. Contohnya misalkan kita bisa melalui kayak misalkan kalau di HP itu ada yang namanya, kalau di Xiaomi itu Mi browser, atau yang pada umumnya itu Google Chrome, eh, Opera. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan PWA itu bisa dijalankan di situ. Kemudian ada responsif. Responsif ini artinya adalah dapat dijalankan di semua perangkat. Artinya, dia sudah menyesuaikan layoutnya itu di berbagai resolusi device. Contohnya HP kan itu biasanya resolusinya rendah dibandingkan dengan PC atau laptop. Nah, di sini PWA sudah responsif, artinya dia sudah bisa dijalankan di beberapa platform atau di beberapa device kayak PC, laptop, iPad maupun juga HP. Kemudian di sini adalah connectivity independent. Artinya dapat berjalan di koneksi yang rendah bahkan tanpa internet. Jadi untuk koneksi independen ini PWA itu bisa kita jalankan tanpa koneksi juga bisa jalan, maupun koneksi yang rendah. Perbedaannya dengan web apps biasa yang kita jalankan di browser itu, kalau misalkan di web apps biasa kan kalau misalkan nggak ada internet itu biasanya ada logo dinosaurus tuh, yang kalau misalkan di Microsoft di Google Chrome. Nah, kalau misalkan nggak ada internet, kita jalanin web apps biasa, dia ada logo atau yang kayak dinosaurus itu bawaan dari Google Chrome. Pokoknya itu tidak bisa diakses kalau nggak ada internet. Berbeda dengan PWA. Kalau PWA kita bisa mengaksesnya walaupun tanpa internet. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu nanti akan dijelaskan. Kemudian adalah linkable. Linkable artinya bisa diakses melalui URL. Jadi itu lebih mempersingkat atau mempersimpel user dalam melakukan sharing. Jadi misalkan orang-orang mau sharing apa, ya kita tinggal ngasih URL-nya doang. Begitu.
Jadi lebih gampang lah tanpa melakukan instalasi gitu. Kemudian di sini ada save, artinya diakses dengan layanan HTTPS. Jadi misal nih PWA itu kan biasanya kita buat itu udah koneksinya itu sudah HTTPS. Jadi komunikasi antara klien dengan server itu sudah dienkripsi oleh HTTPS atau SSL gitu. Nah, di sini ada teknologi yang digunakan dalam progressive web apps. Yang pertama adalah service worker. Teknologi inti yang digunakan dalam progressive web apps adalah service worker, yang dimana dapat dijalankan di semua jenis web browser karena pada dasarnya pada service worker itu sendiri dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Komunikasi antara user dan aplikasi menggunakan service worker dapat menggunakan event-event tertentu seperti layaknya native app seperti push notifikasi, kamera, mic audio, dan background process. Nah, di sini ada yang ini karena di sini ada service worker itu sendiri dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Yang perlu kita ketahui adalah semua web browser, kenapa dia bisa dijalankan di semua web browser? Karena semua web browser itu sudah mendukung semua bahasa pemrograman JavaScript. Makanya di sini service worker itu kenapa dikatakan progresif, artinya dia sudah bisa dijalankan di semua web browser karena web browser ya sudah bisa JavaScript gitu. Semua lah. Nah, di sini dia kelebihannya juga adalah dia di PWA sudah bisa menggunakan event-event tertentu layaknya native apps. Kan kalau kita lihat di native apps itu kan dia bisa ngakses kamera, ngakses audio, background proses. Misalkan kita keluar alin aplikasinya, tapi aplikasinya itu sebenarnya masih jalan di belakang layar gitu. Nah, itu bisa dijalankan atau bisa diterapkan di dalam progressive web apps. Makanya di sini teknologi intinya adalah service worker. Kemudian ada yang selanjutnya adalah web app manifest. Nah, seperti yang kalian tahu, contohnya itu di kalau misalkan kalian pernah develop Android di Android Studio, itu adanya manifest ya. Nah, itu di web progressive web apps itu tuh ada juga manifestnya. Nah, di sini kalau kita baca, teknologi inti lainnya yang digunakan dalam progressive web apps adalah web app manifest, yang dimana memberikan aplikasi tersebut kemampuan dalam menjalankan layaknya native app seperti screen launch experience. Kemudian kita bisa nge-custom tema, warna, app launch screen. Kemudian yang ketiga adalah icon web apps dalam home screen. Kemudian screen orientation. Nah, ini semua sudah ada di progressive web apps. Contohnya adalah icon web apps dalam home screen. Kan kalau misalkan kita setelah download di dalam Play Store, itu kan biasanya muncul tuh di halaman home screen kita. Logo dari aplikasi ini apa, kalau kita klik masuknya kemana. Nah, itu semua sudah ada di PWA. Jadi setelah PWA dijalankan, web app manifest ini dia akan ngebuat sebuah kayak itu formatnya kayak manifest gitu, kayak apa, kayak JSON gitu. Jadi ada temanya, kita tentuin temanya apa, ikonnya apa, dan lain-lain, warnanya apa gitu. Nah, makanya di sini manifest itu termasuk teknologi intinya. Kemudian ada screen orientation. Nah, screen orientation ini jadi misalnya kita landscape atau portrait, nah itu udah bisa semua di sini dari PWA. Makanya di sini teknologinya menggunakan manifest. Nah, kemudian fitur PWA juga nih ada offline mode, dapat dijalankan tanpa internet. Seperti yang kita tadi, untuk offline mode itu tuh dia sebenarnya memanfaatkan cache.
Jadi cache-nya itu tuh dibuat untuk kalau misalkan aplikasinya atau PWA-nya itu nggak bisa atau nggak ada internetnya, maka yang dijalankan adalah kita menggunakan cache-nya itu. Makanya di sini bisa dijalankan tanpa internet. Berbeda kalau di web apps biasa. Web apps biasa itu tidak ada cache-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada internet, dia langsung blank, logo dinosaurus. Kalau misalkan PWA, dia ngambil cache-nya, aset-asetnya offline-nya itu diambil baru ditampilin. Yang sebenarnya kalau misalkan kita real di web apps-nya itu udah logo dinosaurus, tapi web apps menggunakan cache-nya yaitu aset-aset offline-nya itu ditampilin baru munculin biar tidak eh, kelihatan gitu, biar bisa dijalankan di offline, jadi dia manfaatin cache-nya itu tanpa nampilin dinosaurus. Kemudian push notification dapat mengirim informasi notifikasi pada device kita. Jadi ya kalau kita misalkan kalau misalkan kalian lihat itu ada notifikasi-notifikasi dari aplikasi, nah itu PWA juga udah bisa. Kemudian background synchronization dapat menjalankan fungsi di belakang layar device. Jadi misalkan kita close nih aplikasinya, tapi tugas-tugas atau fungsi-fungsinya lainnya yang di belakang layar tuh ada yang berjalan gitu, bisa berjalan di belakang layar device. Nah, kemudian perbedaan progressive web apps dengan web app biasa. Pertama adalah native experience. Jadi, aplikasinya itu sebenarnya aplikasi web apps, cuman untuk experience kita kayak menggunakan aplikasi native. Begitu. Kayak kita bikin kayak menggunakan Flutter dan lain-lain. Experience-nya kayak gitu, cuman untuk teknologinya menggunakan PWA. Mudah diakses karena memang tadi kan kita cuma manfaatin link udah bisa langsung akses. Lebih cepat, uh, real time data, kemudian juga biaya pengembangannya lebih murah karena memang kan kita nggak perlu nyewa lagi uh, apa Android developer, mobile developer itu nggak perlu. Nah, kita langsung bisa implementasiin web progressive web apps-nya itu di web apps kita. Nah, di sini saya membawa studi kasus yaitu Pinterest. Masalahnya itu Masalah yang dialami oleh Pinterest adalah web apps yang diterapkan masih membutuhkan waktu yang lama, sehingga mereka membuat PWA atau Progressive Web Apps untuk menunjang itu semua dan dapat dijalankan layaknya native apps. Akan tetapi, PWA dibuat melebihi kecepatan native apps. Sebelum adanya PWA, user yang mendaftar dan menginstal native apps hanya 1%. Kemudian di sini solusinya, Pinterest mulai berinvestasi ke dalam PWA karena melihat kesempatan untuk berkembang yang sangat besar dan berfokus pada pertumbuhan internasional, sehingga membawa mereka dalam membuat website mobile. Seperti yang kita lihat nih, saya cantumkan screenshotannya. Pinterest rebuild their mobile site as a PWA and core engagement increased by 60%. They also saw 44% increase in user generate ad revenue and time spent on the site has increased by 40%. Jadi dia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat lah, sampai 60%. Dan juga 44% user yang mendaftar gitu, user baru lah, atau muncul user-user gitu yang mendaftar. Kemudian hasilnya, selama 3 bulan dalam mengembangkan PWA, Pinterest mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah diluncurkannya PWA tersebut. Seperti yang kalian lihat di sini ada komparasinya dari old mobile web to new mobile web. Yang awalnya cuma 5%, user generate ad-nya cuma 2%, ad click drop-nya itu 0%, core engagement-nya 2-3%. Setelah dibuat menggunakan PWA itu lebih lebih banyak perkembangannya, core engagement sampai 60%. Kemudian di sini ada size-nya, size comparison PWA to native apps. Jadi kita ngambil contoh misalkan aplikasi menggunakan
aplikasinya ngakses home atau halaman dashboardnya ya, gitu misal. Nah, size buat data yang digunakan itu udah dikomparasi. Jadi misalkan Android nih, Android dia mengkonsumsi untuk mengakses halaman itu adalah 9,6 MB. Sedangkan iOS menggunakan mengakses halaman dashboard itu 56 MB untuk dapat menampilkan halaman tersebut. Sedangkan untuk PWA itu sendiri berbanding jauh di antara Android dan iOS, cuma membutuhkan 150 KB untuk home feed loadnya. Itu itu sebenarnya kecepatan yang sangat-sangat, atau resource yang dibutuhkan itu sangat sedikit. Makanya di sini PWA sangat cepat dalam pengimplementasian atau dalam hal datanya, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.